Perjuangan Nindi Ayunda untuk lepas dari bayang-bayang suaminya Askara Parasadi Harsono memang melewati jalan yang panjang. Sederet agenda sidang mulai dari kasus perceraiannya hingga kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga tengah bergulir. Rabu 7 April kemarin, sidang lanjutan perceraian Nindi dan Askara kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berbeda dari sidang sebelumnya, Ibunda Nindi tampak hadir di sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sementara Nindi tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Ibunda Nindi dihadirkan sebagai saksi bersama asisten rumah tangga dan supir Nindi karena dianggap mengetahui secara jelas tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga Nindi dan Askara. Maka seperti inilah detik-detik Ibunda Nindi menghadiri sidang kasus perceraian putrinya. Mbak Nindinya nggak datang, Bu? Enggak. Tante sehat, Tante? Alhamdulillah. Mbak Nindinya tidak datang, Tante? Enggak. Kenapa, Tante? Lagi nggak sehat Nggak kali. sehat ya? Iya. Iya. Belum tahu ya, saya juga nggak tahu nih. Sebagai saksi mungkin, Tante? Tante ya? Apa? Sebagai saksi? Iya. Sebagai Nama ibunya, nama orang tua. berapa saksi yang akan dihadirkan? 3. Siapa aja Kak Beto, Bang Herman? Ibu, orang tua Mbak Nindi, asisten rumah tangganya dan sopir. Sedang sakit, lagi di rumah aja, nggak bisa keluar karena takut corona. Nggak ada persiapan. Dia terakhir ini. Udah belum? Di mukanya, badannya gitu. Ya. Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan habis itu Nindi cerita, rupanya udah 9 tahun Ya. gitu dia. Bisa nggak boleh? Awas, ada pot mas, awas. Jalan aja. Mungkin tadi apa Ya, tolong ya. Nanti ke lawyer aja ya. Coba nanti ke lawyer aja ya. Terus ya. Mundur ya. Tolong jaga jarak ya. Berarti menyaksikan kan Tante kejadian Ya, kiri Bu, kiri. Ya. Ya. Tante mengulang mengingat kembali ya, Tante ya? Atas kejadian Iya, ya. itu ya, Tante ya? Tante supportnya aja Tante untuk Nindi seperti apa? Ya. Dikit, Tante. Nguatin Nindi seperti apa sih Tante? 9 tahun membina bahtera rumah tangga dengan Askara, Nindi Ayunda ternyata menyimpan sendiri prahara rumah tangganya, termasuk menutupi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dan dalam persidangan kemarin, sang ibunda pun mengungkapkan betapa besarnya perjuangan Nindi menutupi semua perlakuan buruk suaminya semata demi menjaga keutuhan keluarganya. Sampai pada akhirnya, sang ibundalah yang melihat secara langsung sekujur tubuh Nindi mengalami lebam dan luka akibat tindakan kekerasan dari Askara. Hal itulah yang membuat keluarga menyarankan Nindi untuk segera melakukan visum hingga melaporkan persoalan tersebut ke pihak berwajib. Iya, tadi sudah selesai pemeriksaan saksi dari pihak kami. Ya, ada 3 orang ya. Ibunya Mbak Nindi langsung, supirnya Pak Sulaiman, sama asisten rumah tangganya Mas Taufik. Tadi pun berjalan sesuai yang diharapkan dalam persidangan. Setiap pertanyaan-pertanyaan, para saksi pun bisa menjawab sesuai dengan apa yang dilihat, apapun yang dirasakan. Jadi tidak ada jawaban-jawaban yang menyimpang daripada pokok perkara. Prinsipnya itu. Ya terkait masalah ya mungkin ya kekerasan dalam rumah tangga ya yang dialami oleh Mbak Nindi ya. Bagaimana perlakuan Pak Askara sampai ibunya Nindi juga bercerita selama 9 tahun dia mempertahankan untuk supaya tidak ada perceraian. Ya akhirnya klimaksnya ya Desember 2020 sehingga inilah tergugat adanya gugatan perceraian di pengadilan agama. Secara langsung ibunya Mbak Nindi nggak ngelihat, cuma pada saat pertama tahun 2018
ibunya Nindi bersama ayahnya Nindi kebetulan datang ke rumah mereka. Ya di situ kebetulan sekali ada pertengkaran yang dimana melihat bahwa bagaimana Pak Askara seperti ya kurang kayak nggak sadar gitu ya, kurang menghargai, kurang menghormati ada orang tua di rumah mereka pada saat itu. Kan ibu Nindi menceritakan bahwa bagaimana sih mempertahankan, dan kadang-kadang Mbak Nindi itu nggak mau cerita. Tapi akhirnya terbongkar lah pada saat Mbak Nindi ke rumah orang tuanya dengan kondisi yang sudah memar, akhirnya dengan nangis. Ya itu kan namanya juga seorang orang tua kan pasti kan ikut juga merasakan bagaimana yang dirasakan anak. Kan ibu Nindi menceritakan bahwa bagaimana sih mempertahankan, dan kadang-kadang Mbak Nindi itu nggak mau cerita. Tapi akhirnya terbongkar lah pada saat Mbak Nindi ke rumah orang tuanya dengan kondisi yang sudah memar, akhirnya dengan nangis. Ya itu kan namanya juga seorang orang tua kan pasti kan ikut juga merasakan bagaimana yang dirasakan. Visumnya ada, makanya dibuatlah laporan di Polres Jakarta Selatan karena kekerasan dalam rumah tangga, dan itu pun juga arahan daripada orang tua ibu Mbak Nindi. Tadi juga disampaikan di dalam persidangan oleh orang tua ibu Nindi. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, kuasa hukum Nindi Ayunda untuk kasus pelaporan KDRT juga melaporkan mengenai perkembangan kasus tersebut. Seperti yang diketahui, berkas awal kasus KDRT tersebut telah dikirim ke kantor kejaksaan, namun belum dinyatakan P21 atau lengkap. Di sisi lain, kondisi Askara pun masih dirawat di rumah sakit sejak terpapar COVID-19. Sementara Nindi kini tengah memulai kehidupan baru pasca melewati peristiwa pahit yang menjadi titik terendah dalam hidupnya itu. Maka seperti inilah curahan hati Nindi tentang perjuangannya bangkit dari pengalaman pahit kemarin. Untuk kasus KDRT sendiri sekarang berkas untuk tahap awal sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tepatnya kapan tuh Bang berkas? Kemarin ya baru dikirim ke Kejaksaan, masih pengiriman berkas awal. Berarti masih tahap 1 ya Bang? Iya. Berarti masih ada kemungkinan untuk direvisi ya Bang? Betul, masih ada kemungkinan ada P19 lah. Bang, kenapa sih? Beliau masih di Rumah Sakit Abdi Waluyo ya untuk rawat inap. Kalau sudah selesai menjalani COVID ya harusnya balik ke rutan dulu ya, karena kan ada kasus lain selain narkoba ya. Aku kan juga shock ya, Aska masuk itu kan aku shock. Aska kena masalah itu aku shock, aku nangis, aku juga ibarat kata nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Cuma memang keadaan ini kan memang di luar dugaan, di luar kondisi di luar kendali kita semua kondisi ini gitu loh. Jadi pada saat Aska menghadapi permasalahan itu dan ditambah lagi ada permasalahan rumah tangga, sehingga tuh semuanya berbarengan gitu loh. Dan ke aku pun kalau mau berbaikan, maksudnya kita mau mencoba untuk bisa bicara lagi itu kan juga sulit sekarang karena kondisinya kan dia di dalam gitu loh. Dijalanin aja sih Mbak, karena ya kalau dibilang enjoy enggak juga gitu loh. Karena kan aku bilang yang seperti waktu itu kan aku tuh sangat nyaman berumah tangga. Punya teman-teman pun kan pasti kan tidak satu rumah, tidak satu tinggal tempat bareng gitu loh. Sedangkan kan aku selama ini punya pasangan, kita ngobrol apa segala macam gitu. Jadi sehingga memang masih di-adjust lah dirinya, masih belum terbiasa. Kadang ada hal-hal yang memang maksudnya kita bisa ngobrol kan kalau sama suami apa aja bisa diobrolin. Iya betul, maksudnya ya sebenarnya titik terendah itu sudah aku lalui kemarin gitu loh. Karena kan memang masalah ini kan sebenarnya sudah lama gitu loh. Aku merasa maksudnya kayak kecewa apa segala macam gitu tuh udah aku lewatin. Kalau sekarang ini adalah fase dimana aku harus memaksa diri aku untuk memahami kalau apa yang terjadi, menelaah pelan-pelan, bagaimana, terus mengadjust diri, gimana caranya harus ngadapin anak-anak, yang lebih itu sih lebih dinikmatin aja lah. Aku udah lewat masanya itu tuh udah, aku sempat kecil banget, berat badannya habis, mukaku kuyu apa segala macam. Orang nanti bilang, Nin jangan terus banget, ntar dikira orang nggak bahagia gitu. Padahal sebenarnya bukan itu sih, maksudnya intinya aku punya permasalahan rumah tangga. Kalau sekarang ini aku jalanin ya udah aku jalanin aja, udah berharap Allah memudahkan semuanya dan diangkat segala permasalahan ini dan dibukakan pintu rezeki karena bagaimanapun kan aku sekarang jadi sendiri gitu.